Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Padahal Alhamdulillah bil suaranya tapi alamin. nggak ada sih. Assalatu Wabarakatuh, wassalamu ala Ustaz. asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi jemain nama ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam rangka kajian rutin di LPFitness setiap hari Rabu malam. Itu masuk ke dalam ruang kelas tematik. Karena di LPFitness itu ada dua kategori kelas, ada kelas reguler dan kelas tematik. Kalau kelas reguler yang bisa masuk hanya anggota saja, anggota terdaftar di masing-masing kelas tingkatan paket ilmu alat. Karena di kelas tematik sifatnya umum, karena dikemas dalam bentuk kuliah umum. Semua bisa masuk kalau di kelas tematik. Materinya adalah ulumul Quran, ilmu mempelajari perli-perlinya Quran, perni-perninya Quran, detailnya Quran perkata. Mengenal lafaz yang artinya melipat gandakan. Contohnya samit lafaznya berbunyi yudha'ifu. Ini arti perkata yudha'ifu melipat gandakan. Lengkapnya dia melipat gandakan. Ini suatu lafaz di Al-Quran yang kalau dikategorikan jenis kata adalah kata kerja. Istilahnya fi'il. Yalbikinas mengenal istilah fi'il itu dimulai di paket 2 atau paket 1 pertengahan juz. Fi'il. Ini artinya kata kerja. Fi'il. Sedangkan fi'il yang berbunyi yudho'ifu ini kalau di Yalbikinas pelajarannya dinamakan fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari kata kerja bentuk sedang. Mengenal istilah fi'il mudhari dipelajari tingkatan kelas paket 3. Kelas paket 3 belajar madi mudhari amat. Itu masuk fi'il mudhari kata kerja bentuk sedang. Nah, akan kita omongkan gimana apa ya Allah ketika dalam firman-Nya melafatkan suatu kata yang berbunyi yudho'ifu, kenapa kok pakai kata kerja bentuk sedang ya? Kok nggak bentuk lampau? Jadi kita ingat pada pertemuan kali ini. Yudho'ifu artinya dia melipat gandakan. Awalnya ya, karena aktif melipat gandakan. Yudho'ifu ini kalau diungkap secara detail lagi adalah termasuk fi'il kata kerja, mudhari bentuk sedang, yang jumlah hurufnya adalah rubaiyun, 4 huruf. 4 huruf fi'ilnya maksudnya rubaiyun. Apa saja 4? Dot, alif, ain, fa. Hurufnya adalah bukan huruf fi'il, tapi huruf ciri mudhari'nya, ciri bentuk sedang berawalan ya. Sedangkan huruf kata kerjanya ada 4 dot, alif, ain, fa. Nah, 4 huruf inilah dinamakan rubai. Istilah rubai di lebih kinas dipelajari di ruang kelas tingkatan paket 6. Paket 6 belajar tentang mujarot mazid rubai contohnya. Rubai maksudnya apa? Kita kenal fiil yang rubai itu maksudnya bahwa kalau kita nemu kata di Al-Quran yang berjenis fiil kata kerja yang jumlah hurufnya 4 itu bermaksud perbuatan yang butuh objek. Nah, butuh objek. Dalam istilah ilmu alat beginas namakan muta'adin. Muta'addi butuh objek. Contoh di sini yudho'ifu dia melipat gandakan. Nah, melipat gandakan apa? Kan butuh objek. Nah, itulah hitungannya. Jadi Allah ketika membahas suatu yang bermuatan lipat ganda, itu kata kerja yang Allah pakai dalam firman-Nya, kayak kata kerja yang butuh objek. Agar kita perhatian kepada pelaku dan objeknya juga. Ini contoh lafaz yudho'ifu. Tapi berkata dia melipat gandakan. Sekarang contoh ayatnya. Pertama, saya contohkan dulu di Al-Baqarah 261. Ini sebetulnya stok di Al-Quran tentang lafaz yudho'ifu banyak sebetulnya. Nah, dari banyaknya pilihan ayat itu, saya milih yang 261 Al-Baqarah. Saya baca perkata dulu ya. Yang pertama, matalu, perumpamaan. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan atau menafkahkan amwalahum, harta-harta mereka.
Fisabilillahi di jalan Allah. Kama tali seperti perumpamaan. Habbatin sebutir biji. Anbatat, bisa baca perkataan ya, bisa baca tajwid. Anbatat menumbuhkan. Saba'a sanabila 7 tangkai. Fikuli di dalam tiap-tiap. Sunbulatin tangkai. Mi'atu habbatin 100 biji. Wallahu dan Allah yudhaifu melipat gandakan liman bagi siapa yang yasa'u dia kehendaki. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Ini arti perkata terjemahan tingkatan paket 1. Karena di kelas paket 1 dilatih oleh ustadznya masing-masing mengartikan kata demi kelas paket 1. Di layar ini ada 2 kata saya kasih garis bawah. Yang pertama yunfiku, yakni berbuat menginfakkan. Berbuat menginfakkan amwalau harta-harta mereka. Namanya yunfiku, nah menginfakkan kan butuh objek. Menginfakkan apa? Amwalahum, harta-harta mereka. Jadi, berarti karena ini bersifat perumpamaan orang yang berinfak, Allah berikan perumpamaan seperti berinfak, orang yang berinfak seperti perumpamaan sebutir biji. Ini dari isyarat adanya kata-kata biji bermuatan bahwa biji terpendam dalam tanah. Biji terpendam dalam tanah. Oh, berarti barang siapa berinfaknya itu selalu berusaha sembunyi-sembunyi, nggak pengen ketahuan, nggak pengen dilihat kamera, nggak pengen direkam orang, nggak demi konten, nggak pencitraan, nggak sedang kampanye, nggak sedang promo-promo, seperti biji yang dalam tanah itu, nggak kelihatan. Nah, kalau bijinya terpendam dalam tanah, otomatis tumbuh nanti, anbatat. Coba kalau bijinya tergeletak di atas tanah, wah beresiko, kena angin dia akan gerak, kena ketahuan binatang dia akan dimakan dan sebagainya, tidak akan kesulitan tumbuhnya itu. Berarti dengan menginfakkannya harta secara sembunyi-sembunyi, hambatan seperti biji yang terpendam dalam tanah itu akan menumbuhkan. Ini hikmah saja dari perumpamaan. 7 tangkai yang masing tangkainya ada 100 biji. Jadi, wallahu yudhaifu melipat gandakan. Ini ada akhirat berbunyi wallahu dan Allah melipat gandakan liman bagi siapa yang dia kehendaki. Mungkin karena yang bersangkutan tingkat ikhlasnya ada, Allah lipat gandakan. Sedangkan pihak lain ikhlasnya nggak ada, maka tidak dilipat gandakan. Hanya segitu misalnya. Maka ada kata-kata men yasau ini, kata kuncinya bagi siapa yang dia kehendaki. Ada yang dikehendaki dilipat gandakan, ada yang tidak dikehendaki untuk dilipat gandakan. Tergantung dari tingkat keikhlasannya menginfakkannya tersebut. Ini hikmah dari kata yudhaifu melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Oke. Misalnya lafadz li saya hapus. Li-nya saya hapus. Langsung berbunyi yudhaifu man yasa'u, dia melipat gandakan siapa yang dia kehendaki. Dia lipat gandakan siapa yang dia kehendaki. Ingat ya, li di sini arti perkata bagi. Kalau dalam BPK Nas itu huruf li dipelajari tingkatan paket 3. Kalau li artinya bagi, namanya huruf jar. Kata sandang yang mengkasrohkan jar. Li. Nah, li adalah huruf bermaksud keperuntukan atau pengkhususan. Li. Maksudnya apa? Nah, ini hikmah saja ya. Kalau nggak pakai li, maka ada isyarat Allah itu melipat gandakan si orang yang berbagi itu. Ya. Jadi bersifat spontan. Spontan. Kalau pakai li, berarti semenjak awal sudah Allah rencanakan akan melipat gandakan orang itu kalau dia berinfak dengan yang sebenar-benar atau seikhlas-ikhlasnya. Ini li. Li bermaksud apa rencanakan sudah mengarah kepada orang tersebut. Li adalah keperuntukan. Jadi semenjak awal sudah Allah arahkan kepada orang itu sebelum dia berinfak. Jadi apa? Rencana Allah untuk melipat gandakan itu sudah diarahkan ke orang itu.
tanpa nunggu dia berinfak kapannya itu. Sudah diarahkan dulu, lebih dulu sebelum dia mengamalkan itu. Kalau nggak pakai lift, maka Allah itu melihat gandakannya itu nunggu dulu. Maksudnya rencana Allah lipat gandakan itu spontan. Ada orang berinfak, kemudian Allah lipat gandakan. Jadi spontan. Tanpa rencana semenjak awal mengarahnya. Ini hikmah li huruf keperuntukan. Jadi semenjak awal Allah peruntukkan perbuatan lipat ganda kepada orang yang mau atau akan berinfak. Ini hikmahnya ada li, ini kata kunci. Ini contoh satu ayat ya yang bermuatan yudhaifu, jatuh kata melipat gandakan. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Oke, ini contoh satu Al-Baqarah 261. Contoh kedua, saya ambil dari Al-Baqarah 245. Yakni melipat gandakan pengembalian bagi orang yang meminjami Allah. Yang pertama saya baca perkata dulu ya. Man dzalladzi, man barang siapa. Ini kalau man ini artinya barang siapa. Tanpa ada kata za, adanya za atau enggak pakai za, tetap man barang siapa. Misalnya ya za-nya saya hapus. Terus saya baca wasol dari mim, nonnya kasroh kan dibaca wasol. Manilladzi yuqridullah qardon hasanan. Manilladzi barang siapa yang alladzi yang hikmah dari dimunculkannya lafadz ini bermaksud yang merasa memiliki atau mempunyai. Man barang siapa dalam kurung za si orang itu mempunyai, merasa mempunyai, merasa memiliki, merasa mempunyai. Punya apa? Mempunyai segudang harta. Alladzi yuqridullah, yang dia si orang itu yang merasa mempunyai itu ternyata orangnya berbuat yukridu, meminjami, yukridullah meminjami Allah qardon hasanan dalam kurung dengan pinjaman yang baik. Ini mengenai kata di Al-Quran yang tertulis misalnya akhiran tanwin an qardon hasanan, tapi terjemahnya tapi kata-kata dengan, padahal nggak ada lafaz bi, biasanya pakai bi ya, misalnya bi qardin hasanin, pakai bi dengan pinjaman yang baik. Ustaz, mana kata-kata dengan? Kan nggak ada bi. Tapi kok dirikan dengan, gimana caranya? Nah, ini ilmu tingkatan paket 9 ke atas. Cara paket 9 mempelajari isim-isim, kata-kata atau nama yang akhiran tanwin an, tapi diterjemahkan kata-kata dengan. Itu ada kaidahnya. Kapan ditambahi dengan, kapan tidak boleh pakai dengan, itu ada kaidahnya. Kaidah pelajari tingkatan kelas paket 9. Ini Pak Gubernur sini siap-siap ya. Siap-siap menyongsong paket 9 biar tahu ini kordon dari mana tahunya kata dengan itu. Nah, ini ilmu paket 9 pelajaran. Ada ya. Kordon hasanan dengan pinjaman yang baik. Fa maka. Nah, karaman barang siapa? Fa ini jawabannya maka. Kayak sayembara barang siapa titik-titik, maka titik-titik. Nah, fa ini jawabnya. Fayudhaifahu, maka dia melipat gandakannya. Bu ini adalah man tadi. Lahu baginya ada apa lipat ganda katsirotan yang banyak. Wallahu dan Allah yaqbitu menyempitkan, berbuat menyempitkan, wa yabsutu dan melapangkan, wa ilaihi dan kepadanya turja'una kalian dikembalikan. Oke. Ini ada kata berbunyi barang siapa yang mempunyai, merasa memiliki, terus dia bersedia meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Kata-kata hasanah bermaksud sumber harta yang dia pinjam itu adalah baik, alias halal. Yang baik, yang halal. Fayudhaifahu, maka Allah berbuat merespon, melipat gandakannya, alias mengembalikannya. Tapi dengan lipat ganda. Misalnya, baru menyambi Allah 100, Allah kembalikan lebih dari 100. Ini hikmah dari kata fayudhaifahu. Dari ayat ini ada hikmahnya bahwa jika kita itu diberi Allah rizki, setelah diberi, ya, setelah menerima rizki, terus kita merasa memiliki rizki itu, kok merasa memiliki, maka
dipastikan muncul terasa berat untuk meminjamkan kepada Allah lagi. Terasa berat karena merasa haknya, ini kan hak saya, jatah saya dari Allah ini. Jadi jika kita merasa memiliki, jadi ketika Allah kasih rezeki, terus kita merasa berhak memiliki, maka terasa berat untuk meminjami pada Allah. Tapi jika ketika kita menerima rezeki, merasa dititipi, maka terasa ringan untuk mengembalikan titipannya itu dan tidak merasa meminjami akhirnya. Oh, berarti ayat ini itu mengarah kepada siapa saja yang merasa memiliki. Jadi lupa bahwa Allah ikut andil dalam keberhasilan dia punya harta itu. Lupa. Merasa usaha sendiri, merasa jerih payah sendiri. Jadi ujung-ujungnya merasa memiliki. Nah, ketika Allah meminta untuk mengeluarkannya berupa zakat, berupa sodako, keberatan karena merasa memiliki, terasa berat untuk meminjami Allah. Ini hikmah dari sindiran kepada Allah pakai za, apa za? Mempunyai, merasa memiliki. Ya, kalau nggak pakai za, ayatnya umum, kena siapa saja. Man alladzi yukridu, barang siapa yang, ini nanya ya. Kalau pakai za itu spesifik ini, nggak semua orang yang disindir oleh ayat ini, nggak semuanya. Nah, sekarang mari kita itu koreksi diri. Kita termasuk disindir nggak oleh ayat ini? Kalau di sini berarti kita pakai za, manda. Kita pakai za ini ya. Kita pakai za berarti kita merasa memiliki, mempunyai berarti. Nah, barang siapa merasa memiliki, pasti merasa berat untuk memiliki. Tapi barang siapa merasa dititipi Allah rizki, terasa ringan dititipi kok. Ketika barangnya hilang, ringan. Nggak nyataan, nggak ngeluh kepada Allah, nggak protes, dan sebagainya ringan. Ketika diambil Allah, ringan. Jadi ringan, rasa ringan, karena masih dititipi. Kalau masa memiliki berat, Allah ambil berat, hilang berat, inginnya baik lagi. Nih, jadi beda. Merasa memiliki rizki atau merasa dititipi rizki. Beda kesan. Ayat ini mengarah kepada mereka yang merasa memiliki, yang merasa keberatan untuk meminjami. Sama-sama Allah ngasih suatu kepastian yudho'ifu. Akan Allah kembalikan lipat ganda. Kalau nggak percaya kepada Tuhan, lipat ganda ini. Allah tidak mengingkari, memungkiri janjinya. Itu lipat ganda. Ini sindiran kepada yang merasa memiliki dan keberatan untuk meminjamkan kepada. Ini contoh kata yudhaifu di Al-Baqarah 245. Tema tentang melipat gandakan pengembalikan pinjaman bagi orang yang meminjami Allah. Bermula dari kalau orang itu merasa memilih. Ini contoh kedua. Contoh ketiga saya ambil dari An-Nisa 40. Saya baca perkata dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yazlimu, tidak menganiaya. Arti bahasnya tidak mendolimi. Arti kasarnya tidak merugikan. Mithqala darrotin. Mithqala seberat darrotin. Butir atau biji. Atom boleh. Jadi butiran terkecil namanya darroh. Mithqala darrotin. Seberat biji. Wa intaku, dan jika ada hasanatan, satu kebaikan, yudha'ifa, dalam kurung niscaya ini. Karena in jika, maka jawabannya pakai niscaya. Yudha'ifa, niscaya dia melipat gandakannya. Wa yu'ti, dan dia memberi min ladunu, dari sisinya, ajron adiman, pahala yang besar. Gitu. Innallaha, sungguhnya Allah, la yadzlimu, tidak berbuat merugikan. Mithqala dzarratin, seberat biji atom sekalipun ibaratnya. Karena butiran terkecil, zarrah. Wa in taku, dan jika ada perbuatan seorang itu ternyata hasanatan, satu kebaikan yang beratnya kecil sekali, ringan sekali, darroh, yudho'ifa, misalnya dia melipat gandakannya. Wa yu'ti, dan dia memberikan min ladun, dari sisinya. Ada kata min indi, ada min ladun. Ya, masih ingat ya.
Ini tingkatan paket satu ada ini. Min indi dan min ladun. Min indi dari sisi, misalnya min indika dari sisimu. Min ladunka sama artinya dari sisimu. Ini kalau perkata bedanya kalau indi atau indah itu sisi pengertian khazanah perbendaraan gaib milik Allah. Stok benda harus simpan. Itu indah atau indi. Kalau ladun itu bermaksud kuasanya Allah. Jadi kuasanya Allah. Sisi pengertian kuasanya Allah. Kalau indah pengertian sesuatu yang Allah simpan. Misalnya ya, misalnya Allah menyimpan suatu ilmu kepandaian tentang matematika, Allah simpan di langit. Ilmu tentang pandai matematika, Allah simpan di langit. Nah, disebut itu namanya indah, indah di sisi di langit sana. Terus saya sebagai anak sekolah SD kelas 5, kelas 6, saya belajar tekun matematika. Nah, karena saya ada ikhtiar belajar rajin, maka Allah ngasih ilmu pandai itu. Nah, kepada saya jadi mahir matematika, namanya dari indi, dari indah. Nah, min indika dari sisimu. Apa indah itu? Khazanah perbendaharaan, khazanah sebagai milik Allah yang simpan itu. Oh, berarti saya bisa matematika karena dari ikhtiar belajar dengan tekun, dengan rajin, mau kasih ilmu dari sisi pengertian indah atau indi. Ini contoh satu. Contoh kedua, misalnya saya sekolah SD, nggak bisa matematika, selalu nilainya jelek. Tiba-tiba pas ujian, saya tuh mahir ngisinya, jadi juara, jadi ranking. Nah, semua daerah itu gimana? Ini terkenal nggak bisa ulangan selalu jelek. Lu kok bisa lulus ya? Nah, itu namanya Allah kasih ladun. Jadi, saya tanpa belajar maksimal, saya tanpa belajar kayak yang lainnya, Allah kasih ilmu, namanya ladun. Sisi pengertian ladun dari kuasanya Allah. Ini bedanya. Sama di sini, oh berarti barang siapa taku hasanatan, yakni ada dalam dirong itu amalan satu kebaikan, ini saya Allah melipat gandakannya dan memberikannya dari sisi kuasanya itu. Di luar perhitungan orang itu. Misalnya orang jatuh saya tolong. Nah, dengan harapan ya Allah semoga saya kalau jatuh ke orang itu, saya ditolong orang. Itu kan berikan saya supaya impas amalannya. Ternyata enggak, Allah punya ladun. Kuasa di luar perhitungan saya itu. Jadi ternyata ketika saya mengamalkan kebaikan berupa orang jatuh saya tolong, ternyata suatu ketika saya mengalami jatuh, ternyata enggak segera tolong orang, tapi ditolong untuk segera diobati, segera apa dipenuhi apa yang saya inginkan. Itu namanya lebih dari yang saya bayangkan, namanya ladun. Ladun. Apalagi diperkuat ajron, kalau jazaun balasan yang setimpal kadarnya sama. Kalau ajrun lebih dari semestinya. Ajrun beda dengan jazaun. Adimu udah ajrun adiman lagi ya. Ajrun adiman. Wah, ini menggambarkan berlimpah-limpahnya. Ajrun adiman pahala yang besar. Gitu. Ternyata di hati ini ada kata-kata wa intaku hasanatan. Ini kalau tinggal secara bahasa, maaf ya, salah sebetulnya. Apa salahnya? Harusnya takun. Ada nunnya harusnya takun. Dalam bahasa Arab pakai takun. Dalam bahasa Quran pakai takun. Ini namanya uslub. Apa uslub? Gaya bahasa Quran. Oh, berarti ada kalanya dalam tanda kutip sekilas kata-kata Quran itu salah. Secara bahasa Arab salah itu. Nyalai kaidah itu. Berhubung Quran nggak boleh disalahkan. Ya, kelihatan salah. Berhubung Quran loh ya, nggak boleh disalahkan karena Quran orangnya. Apa hikmahnya? Allah mengajak para ahli bahasa untuk mengungkap hikmah di balik Allah buat beda itu masalahnya. Dikaji, diungkap kenapa Allah bedakan tulisan. Ini ya. Yang kedua, isyarat taku aslinya takun pakai non. Allah rubah jadi taku. Yang kedua, hamzanya Allah besarkan dulu kaf ini, dibesarkan. Ya, biasanya kaf itu hamzah kecil, ini besarkan, dibesarkan dulu. Lain taku. Ingat ya, di materi yang lain pernah saya berikan di sini juga di forum ini tentang huruf hamzah. Hamzah itu huruf penempatan derajat. Hamzah itu filosofinya sifatnya sebagai huruf penempatan derajat. Ada hamzah asfalu lebih rendah, ada a'la lebih tinggi. Nah, ini hamzah dipangku. Wa intaku
Aslinya takun. Nah, kalau berbunyi takun maka ada sendatan karena baca idhar takun ha, ada sendatan. Jika berbunyi takun maka ada sendatan bacaannya. Lah kalau baca sendatan maka filosofinya berubah dengan kalau nggak pakai nun. Apa berubahnya? Jika berbunyi takun nunnya jelas tertulis, maka ketika baca ada sendatan. Apa sendatan? Halangan bagi Allah. Halangan. Entah halangan berupa sesuatu yang menghalangi Allah supaya nggak bisa berbuat langsung. Entah berupa durasi waktu, tenggang waktunya itu. Jadi kalau pakai takun nunnya kelihatan, maka ada sendatan. Nah, karena sendatan maka nggak bisa langsung melipat gandakannya. Allah nggak bisa berbuat yudoif langsung, nggak bisa. Ya, tetapi jika berbunyi taku, nggak pakai nun, langsung takuha. Dariku langsung nggak takuha. In takuha, langsung nggak ada sendatan. Jika berbunyi taku, maka langsung lipat gandakannya. Tanpa ada halangan apapun. Nggak ada halangan apapun. Entah berupa Allah mengundur-mundur perbuatannya, nanti nggak gitu. Langsung. Mata langsungnya itu, ini taku. Jika ada langsung satu kebaikan, maka langsung pula lipat ganda. Jadi yudoif, perbuatan yudoif Allah berbuat lipat gandakan bersamaan dengan adanya taku itu. Sekarang nggak pakai nun. Itulah hikmahnya Quran ada kalanya tulisannya nggak kayak bahasa Arab pada umumnya. Apa sih yudoif? Melipat gandakan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Meskipun hasanatan cuma satu kebaikan, bahkan satunya itu nggak kelihatan karena sekecil darroh di mata orang, ibaratnya kata orang itu amalan sepele, tapi kata Allah itu amalan 10. Ya, sepele sama 10 beda ya. 10 ringan, sepele ringan, 10 berat. Barang siapa berbuat sepele, amalan baik tapi sepele, bagi Allah itu tinggi nilainya. Kenapa? Karena taku hasanatan. Cuma satu tapi kan taku langsung lihat gandakan. Ini hikmahnya ya. Kenapa nggak berbunyi takun, kok berbunyi taku? Ada isyarat bahwa agar nggak ada sendatan ketika membaca. Apa hikmahnya ada sendatan? Ada halangan bagi Allah untuk menunda-nunda. Kapan melipat gandakannya ditunda-tunda? Kalau ada nunnya. Ini hikmah dari apa isyarat tulisan taku dan takut. Dalam bahasa Arab berbunyi intakun hasanatan. Dalam Quran berbunyi intaku hasan. Ini contoh. Lapat yudoifu boleh. Yudoif juga boleh sama. Karena ini bermaksud menjawab dari kata-kata in. Maka tulisan fu Allah rubah jadi sukun yudoif. Supaya kalimat yudoif bernada jawab. Bernada apa jawab itu? Bernada merespon. Merespon siapa? Perbuatan orang itu yang langsung berbuat kebaikan. Jadi ketika orang itu ada peluang kebaikan, langsung dia kerjakan. Enggak dia tunda. Maka Allah langsung pula melipat gandakan. Ini hikmahnya. Oh berarti mari kita ketika ada peluang kebaikan, segera kerjakan. Supaya kita berbuat intaku. Supaya taku, bukan takun loh ya. Supaya taku, supaya langsung. Misalnya, orang jatuh saya tolong. Orang jatuh nih, saya ada kesempatan nolong nih, segera. Karena siapa tahu besok nggak ngalami kesempatan seperti itu. Namanya. Jadi ketika ada peluang kebaikan, selama kita tidak ada udur untuk menundanya, segera laksanakan. Nanti ulur. Supaya kita berbuat taku, nggak pakai nun. Taku hasanatan, langsung kebaikan. Kalau kita langsung merespon perbuatan kebaikan, Allah langsung juga merespon, melipat ganda. Apalagi min ladun loh ya, di luar perkiraan kita ini ladun. Nah ya, apalagi ajron adiman, pahala yang lipat ganda besar lebih dari jazaun. Kalau jazaun kadarnya sama, timpas setimpal, kalau ajrun lebih dari semestinya. Apalagi tambah kata adiman, lipat gandanya besar. Ini contoh kata yudoifu atau yudoif, yang artinya awalan melipat gandakan. Sekarang saya balik aktif dan pasif. Yudoifu melipat gandakan. Kalau yudoafu dilipat gandakan. Masih ingat kaidahnya yang merasa anggota kelas paket 1, paket 2. Oleh usahanya masing-masing dikenalkan bahwa fiil kata kerja yang kalau pasif bila dulu
fiilnya kata kerjanya apa. Kalau fiilnya kata kerjanya bentuk present tense, sedang atau mudhari, maka kalau pengen dirubah awalan di, nada vokalnya ua, doma terus fathah. Ua, contohnya yunsoruna, mereka ditolong. Yukbalu, diterima. Yukhodu, diambil. Yunsoru, ditolong. Yudo'afu, dilipat gandakan. Yunzalu, diturunkan. Ua, ua. Jadi nada vokal huruf yang hidup maksudnya ua. Itu awalan di. Kalau yudo'ifu awalan melipat gandakan. Karena apa yudo'ifu ua nggak ada kasrohnya. Jadi cirinya fi'il mudhari atau kata kerja bertujuan kalau pasif ua tapi nggak ada kasrohnya. Kalau ada kasrohnya masih awalan ber, contohnya misalnya ini contoh yudo'ifu yukotilu berperang atau memerangi, yudo'ifu melipat gandakan, misalnya apa ya, yunazilu misalnya menurunkan, contohnya. Jadi cirinya mudhari nadanya ua nggak boleh kasroh. Tapi sebaliknya kalau fiilnya kata kerjanya bentuk lampau alias past tense, nada vokalnya ui justru harus ada kasrohnya. Contohnya kutiba diwajibkan, unzila diturunkan, uidat disediakan, wa kudial amru kudia ditetapkan. Jadi bedanya madi mudhari kalau pasif adalah kalau fi'il madi bentuk lampau cirinya pasif nadanya ui harus ada kasrohnya u terus i. Nah kalau mudhari ua dan nggak boleh ada kasroh. Bedanya yudha'afu artinya dilipat gandakan. Kan cirinya di depannya doma. Apalagi cirinya nggak ada kasroh. Contoh ayat bermuatan yudha'afu yang artinya awalan di alias pasif dilipat gandakan. Tadi melipat gandakan, sekarang dilipat gandakan. Misalnya saya ngutip dari Al-Ahzab 30. Ini artinya sindiran ini. Sindiran kepada istri Rasul. Saya baca perkata dulu ya. Ya wahai nisa'an nabi. Ya nisa'an nabi. Wahai istri-istri Nabi. Ini karena jamak ya nisa para istri. Ya nisa'an nabi. Wahai istri Nabi. Man barang siapa. Yakti kalau berkata mendatangi. Minkum dari sebagian kalian. Datangnya apa? Bifahisatin perbuatan keji. Mubayinatin yang jelas atau terang. Allah respon yudo'ab nisaya. Dia dilipat gandakan. Laha baginya. Apanya? Al-adabu siksaan. Berapa lipat gandanya? Ini 2 kali lipat. Wakana dan adalah. Dalika demikian itu. Allah atas Allah atau bagi Allah yasiron. Adalah mudah. Oke. Sahabat Jalsun artinya. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa dari sebagian kalian mendatangi perbuatan keji yang nyata, misalnya, maaf ya, contoh misalnya wanita suka sama jenis, itu namanya perbuatan keji. Yudo'ab nisaya dilipat gandakan baginya, bagi si wanita itu, al-adabu siksaannya. Berapa lipat ganda? Melipatnya 2 kali lipat ganda, melipat-lipat. Ini 2 kali lipat. Wakana dalika dan adalah gini itu yasiron Allah mudah atas Allah, mudah bagi Allah. Ini contoh ada isyarat bahwa karena istri Nabi itu termasuk public figure, ini hikmah aja ya. Kenapa ya kalau yang melanggar itu istri Nabi, Allah hukum 2 kali lipat ya daripada orang biasa? Ini ya sederhana jawabannya hikmahnya. Karena istri Nabi adalah public figure. Jika melanggar hukum maka siksaannya harus 2 kali lipat dibanding orang biasa. Berarti tidak enak ya. Jadi Nabi itu berat ya. Iya berat betul. Karena membawa nama besar Nabi itu sendiri. Ya, misalnya Aisyah atau Hafsah berbuat sesuatu yang kayak orang biasa. Nanti jadi bahan sorotan. Nanti para netizen komentar nanti ya di Madinah jadi viral nanti. Nah, ini makanya Aisyah, Hafsah dan lainnya itu harus jaim, jaga image, harus jaim. Kenapa? Karena perbuatan dikit aja keliru, dikit aja langsung viral itu.
diviralkan para netizen, langsung viral itu nanti ya. Ya, makanya karena membawa besar nama Nabi, oleh Allah kasih peringatan bahwa, wahai istri Nabi, kalau kalian melanggar hukum, hati-hati loh ya, 2 kali lipat hukumannya, siksaannya dibanding orang biasa. Karena kalian adalah public figure. Karena kalau misalnya perbuatan istri para nabi itu ternyata ibaratnya itu melanggar hukum, ternyata hukuman itu ringan, ya, orang biasa, nah, tentu tidak fungsinya sebagai public figure akhirnya. Ini hikmah ya. Hikmahnya, oh berarti sebagai public figure harus jaga baik-baik. Kenapa? Karena jadi sentral dari sorotan orang. Jaga baik-baik diri perilakunya itu. Nah, sebagaimana Allah mewanti-wanti istrinya Nabi itu hati-hati dalam bersikap, bertutur sapa, berdandan dan sebagainya, hati-hati. Makanya suatu ketika Rasul melihat Aisyah itu, ini contoh kasus saja ya. Aisyah itu ternyata pakai perhiasan emas, Rasul menegur, Aisyah, jangan emas, biasa aja, jangan emas, biasa aja, jangan emas. Ini contoh ya. Apa hikmahnya? Kalau istri Nabi itu semata perhiasan gemerlap, serba mewah, serba mahal emas, nanti orang jadi sorotan nanti. Oh, ternyata namanya netizen di Madinah kan juga berkoar-koar gitu ya. Ini jadi sorotan nanti. Nah, ini hikmahnya ya. Oh, berarti jadi istri Nabi itu berat, berat itu. Nggak boleh hidup mewah, nggak boleh gemerlap, perhiasan nggak boleh apa ya berlimpah-limpah emas nggak boleh dan sebagainya. Penampilan nggak boleh mencolok dan sebagainya. Berat nih. Berbuat dikit aja keliru jadi sorotan. Karena para netizen di mana-mana ada. Saya ini hikmah saja. Jadi Allah kasih hukuman ini 2 kali lipat kalau si Nabi melanggar itu. Ini referensi A sebagai dalil bahwa public figure harus 2 kali lipat. Ini yang saya ketahui aja. Jadi salah satu rusaknya hukum suatu negara itu yang melanggar ya ahli-ahli hukum itu. Rusaknya perilaku negara yang melanggar ya ahli ekonomi itu. Yang ahlinya malah ya. Bukan orang awam, orang awam. Ini ya harusnya berlipat hukumannya. Sama di sini. Jadi sama dengan dalam Islam yang membuat agama Islam rusak ya ahli-ahli agama itu malah ini contoh ya. Jadi berat. Orang belum itu berat harus menjaga betul apa yang dia bisa dalam ilmunya ini. Tidak menyalahkan. Dan ini contoh satu yudo'af dilimpatkan. Pakai dia dilimpatkan. Contoh kedua, tadi Allah sindir kepada istri Muhammad yang Allah sindir bahwa barang siapa di antara kalian istri Nabi melanggar hukum, maka sisanya 2 kali lipat dibanding orang biasa. Ini 2 kali lipat. Ini contoh cuplikan nanti di akhirat, di neraka, ada istri Nabi, istrinya Nabi Nuh, dan istri Nabi Lut. Ini ada kisah singkat. Saya baca singkat dulu ya. Doroballahu, Allah membuat masalan perumpamaan. Lilladina bagi orang-orang yang kafaru, mereka telah ingkar boleh, mereka telah kafir juga boleh. Apa namanya? Baca perkataannya kasro. Imro'ata Nuhin, istrinya Nuh. Wa imro'ata Lutin, dan istrinya Lut. Jadi 2 orang wanita ini Allah jadikan contoh perumpamaan. Kanata, mereka berdua adalah, siapa mereka berdua? Istrinya Nabi Nuh dan juga istri Nabi Lut. Ini beda zaman ya, beda periode. Tapi Allah satukan dalam satu ayat. Contoh. Kanata, mereka berdua adalah tahta, di bawah alias di bawah pengasuhan abda ini 2 orang hamba. Siapa hamba? Nuh dan Lut. Min ibadina, dari hamba-hamba kami solihaini, yang soleh-soleh itu. Nah, jadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri lo ya, itu dalam asuhan seorang suami yang juga seorang nabi. Karena Muhammad seorang nabi. Fakhonatahuma, maka si kedua istri tersebut masing-masing zaman periode itu ternyata berbuat mengkhianat atau berkhianat. Fakhonatahuma,
maka mereka berdua mengkhianati keduanya. Istri Nabi Nuh mengkhianati Nuh. Istri Nabi Lut mengkhianati Lut. Itu mereka melanggar hukum kan ya. Maka di akhirat Allah kasih hukuman di neraka. Nah, ini gambaran nanti ini. Ayo. Nah, ketika nanti di neraka itu, si masing-masing suami itu, Nuh ada upaya menolong istrinya. Nabi Lut ada upaya menolong istrinya. Allah sindir. Falam yugunia anhuma. Maka, kalau perkatakan belum. Artinya tidak. Falam yugunia. Maka tidaklah mereka berdua. Mereka siapa? Nuh dan Lut. Ngapain? Menebus anhuma. Menebus terhadap keduanya itu. Yugunia arti perkata menebus dengan kekayaan. Kata gonio. Nah, jadi kedua nabi itu di akhirat. Nabi Nuh nggak bisa nolong istrinya. Nabi Lot nggak bisa nolong istrinya. Meskipun modal nolongnya pakai kekayaan yang dia punya. Walam yugniya anhuma. Maka tidaklah mereka berdua antara Nuh dan Lot bisa menebus dengan kekayaannya itu. Menebus supaya siksaan istri dua itu dibebaskan. Minallahi dari Allah lengkapnya. Dari Allah sayan. Sesuatu apapun, sedikit pun maksudnya. Wakilah dan dikatakanlah kepada kedua istri itu nanti di akhirat. Udkhula, wahai istri Nuh, wahai istri Lut, masuklah kalian berdua annara ke dalam neraka. Ma'a bersama ada kilina orang-orang yang masuk. Ini para mufassir memberikan keterangan bahwa munculnya kata-kata dagina ini bermula dari ketidakmauan, ketidakbersediaan istrinya Nuh dan Lut untuk digiring ke neraka. Wasiko kan digiring, wasiko ladina kafaru digiring. Nah, ketika digiring mengarah ke neraka nggak mau dengan alasan ya Allah saya kan istrinya Nabi. Nah, jadi menonjolkan dirinya itu. Jadi kasarnya dirinya disandarkan, dimudahkan, didenikan dengan apa ya? Dengan suaminya yang Nabi itu. Ya Allah, saya kan Nabi. Masa saya dihukum kayak orang biasa? Ya, maksudnya ingin dibedakan. Ibarat sel, maaf ya, sel penjara ingin dibedakan. Yang harus fit, yang ada AC-nya, ada kulkasnya, jangan yang biasa gitu. Kesannya intinya. Ya Allah, saya nggak mau. Saya kan istri Nabi. Kalaupun saya ngambil hukuman, harus beda. Jangan yang lain saya itu harus apa ringan. Saya kan istri Nabi. Nah, maka turunlah perintah udhukul. Masuklah kalian bersama orang lain yang juga dakilin itu. Yang masuk itu. Jadi nggak Allah bedakan. Nggak peduli istri seorang Nabi atau di neraka statusnya sama dengan lainnya. Sama neraka. Bahkan Allah lipat gandakan malahan. Bukan lebih diringankan, tapi lebih diberatkan malahan. Kenapa? Public figure istrinya seorang nabi, ini contoh ya. Oh, berarti para nabi, contohnya Nabi Nuh, Nabi Lut, tidak ada kuasa ataupun modal untuk menebus istrinya masing-masing ketika nanti di neraka supaya bebas nggak bisa. Menurut dengan kekayaannya. Sekarang kita tanya seorang nabi itu punya kekayaan apa ya paling berharga ya, itu tanda tanya akhirnya ini, karena kata-kata menebus itu pakai eugenia menebus dengan kekayaan dari berbagai apa jawaban para mufassir itu. Saya kutip dari salah satu hadis Rasul. Likuli nabiin, bagi tiap-tiap nabi itu ada dakwatun, jatah satu doa namanya dakwatun, bukan doaun, tapi dakwatun, ini doa pamungkas namanya. Dakwatun. Qad da'a biha, sungguh ia si masing-masing nabi itu telah memanfaatkan berdoa biha dengannya, alias memanfaatkan fasilitas jatah satu doa itu. Fastujiba, kalau perkata alimnya doma, faustujiba, maka langsung telah diperkenankan atau terjawab. Faja'altu dakwati, maka aku jadikan dakwati, doaku yang jataku ini, yang belum mampu di dunia ini, syafaatan sebagai syafaat pertolongan nanti li ummati bagi umatku. Kapan? Yaumul kiamati, pada hari kiamat. Oh, berarti kekayaan terbesar yang dimiliki pada adalah jatah satu doa itu. Paling besar itu. Paling besar. Kenapa? Karena jasa doa itu bisa apa ya, bisa segalanya maksudnya. Itu apapun Allah turuti.
Nah, semua nabi sudah memanfaatkan fasilitas itu. Nabi Musa sudah memanfaatkan jatah itu. Nabi Isa sudah, Nabi Nuh sudah. Semua nabi sudah pokoknya. Tinggal satu nabi yang belum memanfaatkan fasilitas itu. Nanti di akhirat Allah Rasul manfaatkan. Kenapa? Hikmahnya bahwa kekayaan terbesar yang dimiliki para nabi adalah jatah satu doa itu. Itu paling mahal itu. Karena bisa dipakai untuk apapun selalu. Nah, ini contoh ya, yang diberi pada mereka. Oh, berarti Nabi Nuh nanti di akhirat dengan mengambil, melafatkan doa yang satu itu, udah nggak berlaku kata luarsa. Kenapa? Sudah dia manut di dunia. Nabi Lot ketika berdoa minta kepada Allah supaya istrinya diselamatkan, nggak bisa. Karena dakwatun jatah satu dua untuk Lut, untuk yang itu, pamungkas itu. Sudah kada luarsa. Ya. Ya, kan nggak berlaku. Nah, doanya Nabi belum dimanfaatkan, ibaratnya masih segel, ya. Rasul Muhammad masih segel itu, belum Rasul buka segelnya itu. Nah, sedangkan doa yang dimiliki para nabi sudah dibuka segelnya oleh masing-masing nabi itu, maka udah nggak berlaku. Nah, segel dibuka segelnya. Nah, jatah satu doa Rasul, karena nanti belum Rasul manfaatkan, belum dibuka segelnya. Ini oh, berarti benar kata Allah tadi ya, lam yugnia. Berarti Nabi Nuh, Nabi Lut, lam yugnia. Tidak bisa merus dengan kekayaan apapun. Kekayaan duniawi sudah lenyap karena akhirat nggak ada. Di akhirat dia nggak ada. Apa kekayaan Nabi? Doanya itu, permintaan permohonan itu nggak berlaku. Nggak bisa menebus dengan doanya sekalipun, nggak bisa. Ini hikmahnya ya. Nah, ini lam yugnia. Sedangkan Rasul Muhammad masih bisa manfaatkan satu jatah doa ini. Ini hikmah ya. Kata Rasul, semua nabi sudah manfaatkan fasilitas itu. Tinggal satu yang belum. Ini Rasul Muhammad sendiri belum memanfaatkannya. Nanti ketika di akhirat. Berikutnya, yudo'af yang awalan dia, yudo'afu dia dilipat gandakan. Saya baca perkataan dulu. Waladina dan orang-orang yang la yad'una, mereka tidak memanggil atau berdoa atau memanggil maulai bersama Allah, manggil apa? Ilahan akhara, Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna dan mereka tidak membunuh. Bunuh siapa? Anafsa diri. Diri yang mana? Allati yang haramallahu Allah haramkan. Illa kecuali bil haqi dengan benar. Kebenaran. Wala dan tidak pula yaznuna mereka berzina. Waman yafal dalika dan barang siapa berbuat demikian itu, berbuat apa? Berbuat yadauna, berbuat yaktuluna, berbuat yaznuna, yalqa ataman. Niscaya dia mendapati lipat ganda dosanya. Yudo'ak lahul adabu, dia melipat gandakan baginya siksaan. Dia mati pada hari kiamat, wa yaklut dan dia buat kekal di dalamnya muhana dalam keadaan terhina. Ini contoh yudo'ab, dilipat gandakannya hukuman bagi orang melanggar 3 larangan berat itu. Apa? Yakni berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, membunuh orang yang Allah haramkan untuk dibunuh. Kok malah dibunuh? Kemudian berbuat perzinahan. Ini 3 ini. Ini 3 malah berat-berat ini. Ini amalan berat-berat ini. Memanggil Tuhan selain Allah. Itu berat, amalan berat pelanggarannya. Membunuh orang juga berat ini pelanggarannya. Berzina juga berat pelanggarannya. Nah, barang siapa melanggar 3 ini, akan Allah lipat gandakan misalnya pada kiamat nanti. Dan Allah buat kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Dan kita ungkap kata-kata yudo'ab dilipat gandakan bagi. Apa sih berbuat yaduna Allah ilana khara? Hikmahnya bahwa ini isyarat perbuatan kemusyrikan masalahnya. Yadauna mereka memanggil bersama Allah Tuhan yang lain. Jadi kemusyrikan termasuk perbuatan yang merusak keyakinan atau akidah. Yang kedua, yaqtuluna nafsa membunuh manusia. Pembunuhan termasuk merusak kehidupan. Kemudian yaznuna mereka berzina. Berzina termasuk merusak kehormatan. 3 ini. Jadi barangsa melanggar 3 yang berat ini, maka yalqa ataman
niscaya dia mendapatkan dalam kurung balasan atas itmun kan dosa, asaman. Dosanya itu yang lipat ganda. Ini jamaknya itmun asamun jamaknya. Nah, dosanya yang lipat ganda. Dari syarat barang siapa melanggar 3 larangan berat ini, yakni apa? Berbuat musyrik, kemudian membunuh orang yang tanpa alasan yang benar, kemudian perbuatan berzinaan, semuanya termasuk yang berat-berat, berat-berat. Maka akan mendapatkan balasan dosa yang lipat ganda. Oke, ini syarat dari 3 baris perbuatan melanggar yadauna, yajnuna, dan yaqtulu. Apa muhanan? Keadaan terhina. Yudo'af nisaya dilipat gandakan baginya ala dabu siksaan. Dia mati pada hari kiamat, wayahlu dan dia kekal. Di dalamnya dengan terhina. Muhanan. Keadaan terhina. Muhanan. Ini kalau kita baca secara kata tajwid, ini sebetulnya ya, ini dibaca pendek sebetulnya. Fihi muhanan. Ini oleh Allah dibaca panjang. Maksudnya nggak umum, nggak kaidah umum. Karena kaidahnya bahwa ketika ada suatu huruf, misalnya hi aja lah, huruf hi itu dibaca apa ya pendek kalau sebelah kanannya hurufnya sukun atau bi sukun, sebelah kirinya hurufnya hidup, maka hi atau hu dibaca pendek. Ini enggak, ini baca panjang. Dan kita ungkap mengenai apa hikmahnya ya. Satu-satunya, ini cuma satu, karena barang langka cuma satu. Satu-satunya ayat di Al-Quran, tulisan fihi, hi-nya dibaca pendek, cuma satu yang ini. Dengan kaidah, hi ketemu huruf hidup ya, cuma satu. Ya lainnya, fihi, hi-nya baca panjang. Maaf ya, baca pendek. Misalnya, fihi, hudan, fihi, apa misalnya, hi-nya pendek. Tapi satu-satunya kata fihi di Al-Quran yang dibaca panjang adalah di surat ini. Furqan 69. Contoh perbandingannya. Dalika itu Alkitabu kitab itu kitab atau kitab itu la raiba tidak ada keraguan di dalamnya hudan petunjuk ilmu takina bagi orang yang bertakwa. Membaca fihi hudan hi menuju hu ini baca pendek ya kan ya. Fihi hudan hi kepada hu baca pendek. Lafaz hi dibaca pendek satu ketukan fihi hudan. Sedangkan di Al-Furqan fihi mu ya mimnya doma hidup kan ya, tapi dibaca panjang. Apa hikmahnya ya? Cuma di Al-Furqan 6 sajalah. Ini Allah panjangkan itu. Jawabannya adalah isyarat dari yudo'af masalahnya. Apa sih yudo'af? Dilipat gandakan. Nah, jadi barang siapa berbuat tadi itu, melanggar larangan berat yang 3-3 itu, berat itu, dilipat gandakan baginya. Nah, isyarat dilipat gandakannya hukuman, itu juga Allah isyaratkan dalam hal bacaan. Lafaz dibaca 2 ketukan, 2 kali lipat. Fihi ya, dengan matobi fihi 2 ketukan. Harusnya 1 ketukan kayak lainnya. Fihi hudan, ini 1. Ini enggak, ini Allah rubah. Allah rubah enggak kayak yang lainnya pokoknya. Fihi lipat ganda. Dengan dimunculkan matobi 2 ketukan, hikmahnya 2 kali lipat. Yudo'af lahu. Yudo'af isyaratnya lafaz hi dibaca 2 ketukan. Fihi muhanan. Hi-nya dibaca panjang. Apa hikmahnya ya? Kok Allah rubah pakai hi-nya panjang ya? Ini kita buka kaidah mendasar. Apa kaidah mendasar? Ini dalam Al-Quran ini, tingkatan paket 10 ke atas. Kaidah paling mendasar dalam pelajaran Al-Quran di paket 10, kelas paket 10 di Al-Nas, dalam bab ijazul lugawi. Ini ada pelajaran namanya tentang kemukjizatan bahasa. Yang merasa di ruang kelas ini, yang merasa anggota kelas paket 7, 8, 9. Nah, semangat ya. Kelas ke 10, cara paket 10, wah lebih menarik lagi kajiannya. Kenapa? Membahas kemukjizatan bahasa masalahnya. Lebih berat lagi pelajaran itu. Ijazul lugawi. Apa kaidahnya? Ziyadatul mabni tadulu ala ziyadatil makna. Ini kaidah paket 10. Apa sih maksudnya ziyadul mabni? Penambahan bina atau model tadulu menunjukkan ala ziyadatil makna adanya penambahan makna alias
kekuatan lafaz karena kuatnya makna. Contohnya, dalam bahasa Arab, kata-kata bau pakai waw alif akhirannya. Di Al-Quran nggak pakai alif. Dan sebaliknya, dalam bahasa Arab, kata-kata yatslu nggak pakai alif. Di Al-Quran malah pakai alif. Ini namanya eh, apa namanya gaya bahasa uslub Quran. Nah, ini namanya ziyadatul mabni. Kalau tambahkan modelnya. Tulisan bau modelnya tuh harus pakai alif. Allah di Al-Quran nggak pakai alif. Dan sebaliknya, tulisan yatslu harusnya nggak pakai alif. Allah buat modelnya malah pakai alif. Nah, ini diungkap pakai 10. Apa hikmahnya? Diungkap bagian pakai 10. Diungkap itu. Lebih berkesan lagi. Dalam bahasa Arab pakai ba'u. Bahasa Quran ba'u nggak pakai alif. Dalam bahasa Arab yatslu nggak pakai alif. Di Quran malah pakai alif. Nah, ini ya. Ini pelajaran pakai 10. Ziyadatul mabni, tambahan satu aja huruf sudah merubah maknanya. Dihilangkan satu huruf merubah maknanya. Makna filosofi, makna muatan ajaran, makna muatan isyarat di lafaz itu. Nah, kalau arti perkata terjemahan sama, bau mereka kembali. Pakai waw alif atau enggak pakai alif tetap sama, artinya bau mereka kembali. Begitu pula bawahnya, yatslu dia membaca. Pakai alif atau enggak pakai tetap sama, yatslu dia membaca. Terjemahan sama. Tapi mana filosofinya, mana isyarat hikmahnya beda. Adanya huruf atau enggak ada huruf tambahannya. Misalnya penambahan tenggang waktu dalam bacaan. Fihi, hinya baca panjang. Fihi hudan, hinya pendek. Juga menunjukkan adanya penambahan makna filosofi dari lafadznya itu. Hikmah bacaan panjang kenapa? Pendek kenapa? Dibaca panjang dua kali ketukan, hikmahnya adalah isyaratnya 2 kali lipatnya sedang dalam neraka itu. Hinya panjang 2 kali. Dan cuma satu ya, seperti ini. Ini barang langka ini. Satu-satunya ayat di Al-Quran tulisan fihi-nya dibaca panjang ketemu huruf yang hidup mim ini selain hamzah loh ya, maka misal bahwa lipat gandanya hukuman yang Allah berikan kepada orang itu di neraka nanti karena melanggar 3 hal, yakni berbuat kemusyrikan, membunuh orang yang ibaratnya yang Allah haramkan, kemudian berzinaan, ya 3. Fihi, Allah rubah panjang fihi jadi panjang lipat gandanya isyarat. Sekarang mendekati kesimpulan, apa sih yudhoifu? Melipat gandakan. Dari 2 contoh tadi ya, yudhoifu sama yudhoafu. Melipat gandakan, dilipat gandakan. Ternyata kesimpulannya, jika ayatnya bermuatan hal yang konotatif positif, misalnya menginfakkan, misalnya berbuat kebaikan, maka kata-kata lipat ganda Allah pakai kata kerja awalan melipat gandakan. Maka memakai kata kerja aktif melipat gandakan. Awalan kan aktif kan ya, agar bermuatan ajaran bahwa Allah pasti maha pemberi rahmat. Kenapa? Sehingga pada fiil kalau aktif alias maklum aktif itu kita perhatian kepada subjeknya. Siapa pelakunya? Kepada subjeknya. Karena fiilnya kata kerjanya aktif. Misalnya ada kata berbunyi mengambil. Kita tanya, siapa yang mengambil gitu kan ya? Nah, karena kata-kata mengambil itu aktif awalannya. Misalnya ada kata berbunyi berjalan. Masih kita tanya, siapa yang berjalan? Nah, tanya siapa kan ya? Karena perhatian kepada pelaku. Kalau kata kerja aktif, begitu pula yudo itu. Karena ayatnya tentang masalah berinfak atau kebaikan, bersedekah sebagainya, Allah merespon dengan ngasih pahala berupa istilah yudo itu, melipat gandakan. Awalan agar kita beribadah Allah. Dan sebaliknya, maaf ya, karena buruk negatif sainsial warna merah. Yudo'afu dilipat gandakan. Jika ayatnya bertemakan hal yang negatif, maka kerja pasif, yakni dilipat gandakan agar bermuatan ajaran bahwa Allah bukanlah maha penyiksa. Misalnya kita bayangkan ya, semua ayat tentang pelanggaran Allah pakai yudo'ifu juga. Misalnya yudo'ifu balahu al-adabu. Yudo'ifu lau al-adaba misalnya. Dia melipat gandakan baginya siksaan. Dia melipat gandakan siksaan. Kalau kata-kata siksaan, kata-kata melipat gandakan, awalan berarti aktif. Kalau aktif berarti kesannya Allah, dalam kutip maaf ya,
maha penyiksa, maha pendendam, maha pemarah, kayak makhluknya itu nanti. Nah, jadi ya, ini hikmahnya ketika Allah berbuat positif, awalan berbuat negatif, karena melipat gandakan sisi kan negatif. Nah, awalan dilipat gandakan. Awalan dirubah oleh Allah, dirubah supaya dalam itu kita berkesan pas baca Quran, tentang ajaran Quran itu apa? Ngajarin kita bahwa Allah bukan penyiksa. Terbukti kata-kata melipat gandakan saan nggak pakai tapi dilipat gandakan. Yudhoifu, ini contohnya saja. Jika Allah memasukkan manusia ke surga adalah untuk membuktikan janjinya. Apa? Apresiasi amalan kepada manusia itu. Berupa apa? Pemberian pahala yang yudhoifu, dia melipat gandakan bagi hambanya itu yang berkebaikan ketika di dunia. Ya. Jadi Allah ciptakan surga itu untuk membuktikan janjinya. Apa ada pahala? Oh, silakan, silakan kita tunggu buktinya surga itu. Itu punya keimanan. Yakin apa Anda iman namanya? Yakin nggak adanya pahala? Oh, yakin saya. Maka berbuatlah kebaikan. Kalau yakinnya itu. Ini namanya surga. Yakin surga. Oh, yakin saya harus surga ada. Maka boleh kebaikan. Karena Allah masukkan ke surga, berikan janjinya untuk Allah melipat gandakan pahala bagi hambanya itu. Ini hikmah adalah menciptakan atau memasukkan manusia dalam surga. Dan sebaliknya, jika Allah masukkan manusia ke neraka adalah untuk membuktikan keadilannya berupa hukuman berlipat ganda bagi siapa yang berbuat keburukan ketika di dunia. Nah, tadi kan ya, istri Nabi Nuh berkhianat, istri Nabi Lut berkhianat. Maka ketika Wasiqah digiring ke neraka nggak mau karena merasa mentang-mentang istrinya seorang nabi, nggak pengen ya, apa disamakan siksaannya, kalaupun dihukum nggak pengen dijadikan satu tempatnya dengan yang lainnya, nggak level dan sebagainya, nggak mau. Ini contohnya ya. Jadi Allah samakan sebagai bukti bahwa semua manusia melanggar pasti ada keadilannya. Keadilan hukuman mengadili mereka yang melanggar itu. Nah, berarti kesimpulannya yudhoifu melipat gandakan ini kalimat aktif namanya maklumun. Yudhoafu dilipat gandakan ini kalimat pasif namanya majhulun. Apa sih aktif? Maklumun. Kata kerja aktif yang diketahui sama pelakunya agar perhatian kita kepada subjeknya. Siapa yang bergandakan? Allah gitu. Jadi berarti kepada subjeknya, pelakunya. Tapi kalau fiilnya kata kerja dipasifkan, kata kerja pasif yang tidak diketahui siapa pelakunya agar perhatian kita kepada objeknya. Makanya dinamakan naibu fa'ilin ya. Saya yang merasa anggota kelas paket 7 kenal istilah itu. Naibu fa'ilin ya. Merangkap sebagai pelaku. Hakikatnya objek cuma merangkap ya. Nah, jadi karena dipasifkan. Aktif namanya maklumun, pasif namanya majhulun. Ini kok perkata loh ya, maklumun yang diketahui. Majhulun, maaf ya, yang dianggap bodoh. Yang dianggap bodoh. Majhulun dianggap bodoh. Maklumun diketahui. Ini kalau perkata. Ini ada kalimat hikmah dari para ulama-ulama bahasa zaman dulu. Fi'lun maklumun. Perbuatan yang maklum. Apa maklum? Yang diketahui. Apa maklum? Kalimat aktif. Perbuatan aktif dari seorang hamba yang sedang memakai fi'il maklum, kata kerja aktif. Karena aktif misalnya aktif nolong orang, aktif berinfak, aktif bersedekah, aktif beribadah. Haruslah dengan sikap seikhlas-ikhlasnya. Sebagai bukti ikhlas lillahi. Ikhlasun lillahi. yakni ikhlas dalam fi'ilnya itu, perbuatan itu. Kenapa? Karena dia berbuat maklum. Apa sih maklum? Maklumun artinya ingin diketahui oleh Allah semata. Nah, ini hikmahnya maklumun, diketahui. Oh, berarti kalau kita berbuat fi'il maklum, berbuat perbuatan yang aktif, maka haruslah yang baik-baik. Kenapa? Karena pas kita berbuat yang baik-baik, maka namanya kita sedang aktif, ingin maklum, ingin diketahui Allah saja. Meskipun itu zarrah, ya,
seberat kecil biji darah itu kebaikannya. Wintaku hasanatan. Meskipun darah dikit kecil, selama itu ikhlas, kecil ya ikhlas, nah, maka Allah yudhaifu melipat gandakan. Oh, berarti kita bersedekah kecil sama besar. Bedanya mah Ustaz, ya bedanya bukan bentuknya, tapi ikhlasnya itu. Oh, berarti kecil tapi ikhlas. Besar apalagi juga ikhlas contohnya ya ini. Ikhlasnya itu. Ikhlas lillahi namanya. Fi'lun ma'lumun. Perbuatan seorang hamba yang aktif berkebaikan haruslah motivasinya ingin maklum, ingin diketahui oleh Allah semata. Berarti ikhlasnya ada, namanya ikhlas lillahi. Ikhlas karena Allah. Sekarang kebalikannya. Fi'lun majhulun. Apa sih fi'lun? Perbuatan. Apa majhulun? Pasif. Perbuatan pasif dari seorang hamba yang sedang memakai fi'il majhul haruslah dengan sikap seridho-ridhonya sebagai bukti ikhlasun billahi. Ikhlas billahi. Apa sih majhulun? Artinya adalah ketidaktahuan tentang rencana Allah itu. Contoh misalnya, saya sedang berbuat pasif apa sih? Saya ditipu orang, saya disakiti orang, saya didolimi orang, itu sedang mengalami pasif namanya. Sedang mengalami fi'il majhul saya itu. Nah, kalau sedang majhul, sedang tidak tahu rencana Allah, ya mari ridho. Ridho kita, ridho tidak berontak dengan kenyataan, tidak interupsi kepada Allah, tidak protes kepada Allah. Karena itu majhul masalahnya. Ketidaktahuan rencana Allah di balik kejadian kita alami nggak enak itu. Ya. Oh, berarti pas kita berbuat itu ada dua kategori. Berbuat sedang aktif sebagai pelaku dan berbuat sedang pasif sebagai korban atau pihak dari perbuatan orang lain. Karena kita mengalami fi'lun maklumun, apa maklumun? Ingin diketahui Allah saja. Berarti ikhlas lillahi. Karena kita mengalami fi'lun majhulun, apa majhulun? Ya ini apa? Ketidaktahuan kita dengan Allah, maka ikhlaslah billahi. Apa billahi? Dengan kesertaan Allah itu di dalam enggak enaknya kita di sini. Maka terakhir adalah ikhlasulillahi filun maklumun. Itu karena Allah, maksudnya kita beramal kebaikan kepada Allah, orang lain, semata-mata karena maklumun. Apa maklumun? Ini diketahui untuk dinilai Allah saja. Agar Allah berbuat yudhaifu nanti. Ya. Tidak mengharapkan penilaian dari sama manusia, berupa pujian maupun balasan dari mereka. Supaya nggak dipilih maksudnya ya, nggak bakal dipilih untuk jadi apalah misalnya ya. Dia nggak pencitraan aja. Dan sebaliknya, filun majhulun. Apa fil majhulun? Ikhlas dengan Allah. Maksudnya kita beramal kebaikan kepada orang lain, merasa rela billahi dengan perbuatan Allah, memanfaatkan diri kita sebagai alatnya. Contoh misalnya, Rasul Muhammad disakiti oleh Umar bin Khattab. Ini ketika di Mekah dulu ya, belum Islam ya. Umar sangat benci Rasul. Nah, misalnya ya, Umar benci Rasul, Abu Sufyan benci Rasul. Nah, Rasul balasnya nggak ikut benci kan ya, balas biasa kan ya. Oh, berarti Rasul rela dipakai Allah sebagai alat untuk memaafkan Umar, untuk mengampuni Umar. Nah itu, Umar sangat galak, Umar sangat pemarah, umat sangat benci sama Rasul. Nah, Allah berencana ngampuni Umar lewat siapa? Allah nyari milih orang untuk jadi korban atas perbuatan Umar. Nah, dari banyak orang Allah milih semua Muhammad jadi korbannya itu untuk disakiti Umar. Dengan harapan Rasul membalas, mengampuni, memaafkan. Oh, berarti Rasul mengalami fi'lun majhulun. Ketika Rasul diganggu Umar, Rasul mengalami fi'lun majhulun. Ini apa? Ikhlas billahi Rasul itu. Ikhlas dengan kesertaan perbuatan Allah memaafkan Umar lewat lisan Rasul itu. Oh, berarti sekarang kita tanda tanya, kita bersedia enggak dipakai Allah sebagai alatnya untuk berbuat pada orang lain, meskipun timbal baliknya mereka tetap buruk sama kita. Kita sabar enggak dipakai alatnya itu. Nah, kalau sabar maka kita billahi salamatu. Ini kata orang Jawa itu billahi selamat, kata orang Jawa ya, billahi selamat, billahi salamatun. Dengan Allah ada keselamatan. Maksudnya apa? Separah apapun kita ngalamin nggak enak, selama kita tuh ikhlas billahi akan selamat. Selamat dari segala
apa ya, ibarat itu godaan yang sifatnya pada iman kita dan sebagainya. Selamat iman kita. Selamat Islam. Billahi salamatun. Istilah Jawa itu billahi sih, tapi selamat. Ya. Billahi salamatun. Ini hikmah dari kata singkat tentang yudhoifu dan yudhoafu. Melipat gandakan dan dilipat gandakan.